Halo pemirsa YouTube channel Dr. Arman, jumpa lagi dengan saya Dr. Arman, dokter spesialis saraf. Pemirsa mungkin bertanya-tanya, kenapa pakaian seperti ini yang saya kenakan? Ini adalah pakaian tari Bali. Jadi tetaplah di channel saya pemirsa untuk nanti melihat saya memperagakan tari Bali topeng keras. Oke pemirsa, tentunya pemirsa ingin tahu mengapa kali ini saya mengangkat tema terkait tari Bali ya. Tentunya tidak lepas dari saraf ya bahasanya. Tari Bali telah dibuktikan berefek pada otak ya. Dalam hal ini saraf, dalam hal ini lebih khusus adalah otak ya. Pada jurnal International Journal Health Sciences tahun 2021, Dr. Dedi Silekarme ya dan kawan-kawan melakukan penelitian pada lansia ya usia di atas 60 tahun, melakukan latihan exercise ya tari Bali ya seminggu 3 kali dalam jumlah menit 11 menit ya selama 8 minggu ya pada orang-orang yang terdiagnosis gangguan kognitif ya. Dan setelah itu diteliti dengan menggunakan alat ukur Mokaina ya, hasilnya menunjukkan perbaikan dalam fungsi kognitif ya. Jadi kognitifnya meningkat ya. Kemudian juga terbukti meningkatkan quality of life pada lansia. Tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan tari-tari lain di Indonesia yang memang jumlahnya banyak ya. Tentu itu semua terkait Anda dokter saraf yang berminat kepada masalah budaya ya. Kalau Anda berminat, tentunya Anda ingin tahu ya, apakah tari-tari di daerah Indonesia yang lain berguna untuk otak ya, seberapa dahsyat efeknya ya. Jadi mungkin nanti bisa diikuti oleh para peneliti yang lain pemirsa ya. Jejak dari peneliti yang tadi saya uraikan ya. Apa sih kelebihan tari Bali ini? Seluruh dunia sudah tahu bahwa Bali adalah pusat seni ya. Dan saat ini pemirsa berkembang suatu ilmu ya atau cabang ya, neuroestetik ya. Bila dicari di jurnal terindeks Scopus banyak ditemukan kata neuroestetik ya. Bagaimana suatu seni itu berpengaruh pada otak yang tentu banyak orang belum tahu ya. Benarkah seni itu berpengaruh pada otak ya? Tentunya yang tahu adalah para peneliti ya. Jadi tari Bali ini mempunyai kekhasan ya pemirsa ya, dimana jelas dinamis ya, gerakannya dinamis, tidak monoton ya. Jadi yang nonton juga akan antusias. Tidak perlu saya jelaskan lagi seperti apa ya tari Bali itu. Seluruh dunia juga sudah paham ya. Tentunya ada pakem-pakem seni universal yang dimiliki oleh tari Bali ya. Sesuatu disebut indah ya. Sesuatu disebut indah itu harus memiliki atau mengandung prinsip-prinsip tertentu pemirsa ya. Misalnya simetrisitas ya, adanya irama ya, adanya harmoni ya, adanya kompleksitas ya. Sesuatu kalau terlalu sederhana kurang bisa disebut indah. Jadi ada suatu kompleksitas tertentu ya. Oke, kita lihat warna-warna kombinasi tari Bali itu menggunakan busana yang demikian warnanya ya.
Memang ada yang menyala seperti emas-emas begini dan merah ya warnanya, berani warnanya. Tetapi dengan lingkungan pentas ya yang sedemikian rupa tidak terkesan norak ya, jadi teredam ya. Warna emas-emas yang menyala-nyala itu teredam dengan misalnya warna hitam ya, warna-warna netral ya, sehingga nyaman dipandang mata ya. Sudah saya jelaskan tentang efek tari Bali ya tadi. Semua otot tubuh ya nyaris bergerak pemirsa, dan badan posisi harus dipertahankan tetap tegap ya. Tetap tegap ya, posisi lengan sedemikian rupa pemirsa ya. Ini harus naik ya, harus naik setinggi bahu ya, kemudian yang ini setinggi dada ya, sedemikian rupa agemnya ya. Kemudian bagaimana sledet ya, jadi melirik ya, itu jelas melatih otot-otot bola mata sedemikian rupa ya. Fungsi-fungsi visuospasial ya. Visuospasial itu pemirsa, kita tahu kita berada di mana ya, lokasi ya. Dalam menarikan suatu tari Bali harus tahu, harus mampu memiliki kemampuan visuospasial yang bagus ya. Visuospasial itu terutama diperlukan untuk misalnya seorang pilot ya, seorang dokter bedah seperti itu ya. Jadi visuospasial terlatih dengan sangat bagus ya kalau pemirsa menari Bali. Oke, saya berikutnya akan menampilkan sebuah tari yang semua orang juga sudah tahu ya, tari topeng keras ya. Kenapa kok ada kata keras ya? Jadi tari ini mengisahkan seorang Mahapatih ya yang sangat ambisius ya. Jadi dari topengnya tampak warna merah kecoklatan di wajah ya. Gerakannya demikian tegas dan ambisius ya. Seorang Mahapatih yang menunjukkan bakti pada rajanya ya. Di sini ada mahkota yang demikian kompleks ya, sangat rumit dan membuatnya juga cukup lama pemirsa ya. Memang sebagian besar warna emas, tapi sekali lagi tidak bisa kita cap sebagai norak ya, karena teredam dengan warna-warna netral ya, seperti warna hitam ya. Jadi interaksi antara budaya Bali dengan Eropa itu sudah cukup lama ya, sehingga orang Eropa pun menerima budaya Bali ya, dan nyaris di Bali itu banyak orang berambut pirang ya pemirsa ya, karena memang demikian dikagumi dari pengagum seluruh dunia ya. Saya secara suku bangsa adalah Jawa, namun sangat kagum dengan seni Bali karena masa kecil dulu pernah tinggal di Bali ya. Kemudian saya pun juga menyenangi sejarah ya, di mana nenek moyang orang-orang Majapahit ya, semenjak invasi dari Demak ya, banyak yang migrasi ya, pindah ke Bali. Jadi saya berpikir bahwa kalau saya ingin tahu nenek moyang saya zaman dulu seperti apa, lihatlah orang Bali zaman sekarang ya. Jas merah pemirsa ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, baik pemirsa, selanjutnya pemirsa bisa saksikan pakaian saya seperti ini ya. Ini ada namanya masing-masing ya, ini badong ya, kemudian ini saput ya, ini kamen ya, kemudian nanti menggunakan topeng dan menggunakan bunga yang diisi dengan daun girang ya. Jadi ada pakem-pakem tertentu yang harus dipenuhi dalam menarikan tari topeng.
Oke pemirsa, cukup sekian. Semoga tayangan ini bermanfaat dan pemirsa termotivasi untuk mempertahankan kesehatan otak dengan tari Bali. Dan bagi peneliti budaya lain selain Bali, silahkan diikuti peneliti dari Bali yang sudah melakukan dan membuktikan bahwa tarian Bali berguna untuk otak. Kita menggunakan budaya kita sendiri untuk memperkuat kecerdasan bangsa kita. Terima kasih, selamat menonton.